Yang saya hormati Bapak Pastor Prokimela Pater Iren, yang saya hormati Bapak Ibu pengelola PAUD, Bapak Ibu tutor PAUD, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu staf pendidik dan kependidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMP. Selamat pagi untuk kita semua. Pada tempat pertama, saya atas nama DPP DKP menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua atas kehadiran kita semua memenuhi undangan yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Saya tahu bahwa kesibukan kita di sekolah masing-masing, apalagi setelah ujian, pasti kita masing-masing sekolah punya jadwal kegiatan masing-masing. Tetapi Bapak Ibu mulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu staf pendidik dan kependidikan, kita menyiapkan khusus hari ini untuk kita datang ke gereja Prokimela untuk kita melaksanakan kegiatan rekoleksi Adventus 2022. Untuk itu saya atas nama DPP DKP dan Bapak Pastor Prokimela mengucapkan limpah terima kasih atas kerelaan. Baik, kita awali kegiatan rekoleksi kita pada pagi hari ini dengan nyanyi pembukaan, lalu langsung dengan doa pembukaan. Saya persilakan. dalam menanti kedatangan Putra Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Kau menuntun dan membimbing hati, budi dan pikiran kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh mengikuti dengan sepenuh hati, sehingga pada saatnya nanti kami layak untuk mengikuti perayaan kurban Misa untuk mengenang kedatangan Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama di Kau kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa. Saya persilakan Pater untuk memulai kegiatan. Selamat pagi semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada kita sekalian di rumah Tuhan ini. Selamat datang. Senang bahwa kita bisa bertemu kembali. Entah ada yang senang atau tidak senang, tetapi saya sendiri senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Semua kita yang ada di sini. Bisa jadi ada yang bilang, "Ayo kami ketemu terus-terus." Tetapi bahwa biarpun begitu sering kita bertemu,
atau tidak begitu sering kita bertemu, tetapi ini momen berahmat yang Tuhan hantar kita sekalian untuk datang, bertemu, berkumpul di rumahnya ini dalam sebuah permenungan. Persiapan kita menanti kedatangan Tuhan dalam perayaan Hari Raya Natal nanti. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang. Baik, di tengah kesibukan tugas kerja aktivitas kita masing-masing, baiklah kita juga harus menempatkan waktu khusus untuk datang bersama dalam sebuah permenungan, persiapan diri kita menyongsong hari raya. Terkadang kita sibuk, akhirnya kaget tanggal 25, 24 itu kita masih kerja. Karena sibuk tadi lupa. Jadi momen ini adalah momen yang membawa satu kesadaran untuk kita sekalian bahwa Natal sudah dekat. Atau ada yang rasa Natal masih jauh, angkat tangan. Sudah dekat atau masih jauh? Sudah dekat. Tuh. Sekarang kita masuk minggu Advent yang keberapa? Kelima ya? Advent yang ketiga. Baik. Jadikanlah dirimu sebagai pelayan dan saksi iman yang hidup dalam semangat solidaritas Natal. Inilah tema permenungan kita dalam rekoleksi Advent, persiapan Hari Raya Natal 2022. Bapak, Ibu, Kepala Sekolah bersama Bapak, Ibu Guru, para staf pendidik dan kependidikan, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, bersama para pengelola dan tutor PAUD dan TK yang saya kasih. Tanpa disadari, waktu telah menghantar kita kepada semakin mendekatnya Hari Raya Natal. Dengan semakin mendekatnya perayaan Natal ini, saya mengajak Bapak, Ibu Guru, para staf pendidik dan kependidikan, bersama para pengelola, tutor PAUD dan TK, untuk lebih sungguh-sungguh menggunakan waktu Advent yang tersisa ini dengan tetap terfokus kepada kedatangan Yesus, agar hidup kita tidak mudah kehilangan Allah. Ketika hati, kata dan perbuatan kita lebih sibuk terfokus kepada kekayaan duniawi ketimbang kepada kekayaan surgawi yang dibawa oleh Yesus, maka kita sesungguhnya sedang kehilangan arah hidup di hari-hari persiapan kita menyongsong perayaan Natal ini. Karena itu di masa Advent, masa persiapan akan kedatangan Yesus ini, kita lebih diingatkan untuk bersikap hati-hati dan berjaga-jaga. Kalau kita tidak berhati-hati dan berjaga-jaga, maka segala perilaku dan perbuatan dunia yang jahat akan mudah merajalela di dalam hidup kita dan membuat hidup kita kehilangan arah. Untuk itu, kemurnian dan kekudusan hati kita perlu dijaga dan harus berhati-hati agar tidak menodai posisi, kedudukan dan jabatan kita sebagai kepala sekolah, guru, staf pendidik dan kependidikan, dan juga sebagai pengelola dan tutor. Apapun posisi, kedudukan dan jabatan yang kita peroleh, bukanlah sebuah kebanggaan, tetapi sebuah panggilan untuk melayani. Dan salah satu kualitas pelayanan kita itu
adalah kesetiaan dan kepercayaan. Kita setia dan dipercayai bukan karena gaji atau honor, bukan juga karena kita mau mendapatkan penghormatan atau pujian, tetapi semata-mata karena tugas dan tanggung jawab. Kalau kita sungguh-sungguh setia dan bertanggung jawab, maka kita akan mudah dipercayai dan menjadi pribadi yang terpercaya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kita bahwa posisi, kedudukan dan jabatan kita itu adalah sebuah panggilan untuk melayani. Dan panggilan untuk melayani itu menuntut kepercayaan dan tanggung jawab. Ketika kita menodai dan menyalahgunakan posisi, kedudukan dan jabatan kita, maka akan mengurangi nilai kepercayaan kepada posisi, jabatan dan kedudukan kita itu sendiri. Karena itu, tanggung jawab terhadap posisi, kedudukan dan jabatan kita itu harus selalu tetap dijaga agar tidak menimbulkan rasa ragu dan mengurangi kepercayaan dari orang lain. Kalau orang tidak percaya kepada kita lagi, maka apapun yang baik yang kita lakukan pasti akan tetap sangat mempengaruhi nilai keraguan dan kepercayaan kepada kita. Ingat bahwa salah satu kualitas pelayanan kita dengan posisi, kedudukan dan jabatan kita itu adalah kesetiaan dan kepercayaan. Kualitas pelayanan kita itu tidak hanya nampak di sekolah, tetapi harus juga nampak di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan menggereja. Di sekolah, pengabdian dan pelayanan kita diperhitungkan dengan mendapatkan imbalan seperti gaji atau honor. Tetapi di masyarakat dan gereja, pengabdian dan pelayanan kita adalah bekerja tanpa upah. Karena pelayanan kita di masyarakat dan gereja itu adalah bekerja tanpa upah atau gaji, maka bukan tidak mungkin bahwa ada di antara kita yang mengabdi dan melayani tidak dengan hati. Orang yang tidak melayani dengan hati akan lebih mudah bersungut-sungut dan selalu mencari banyak alasan untuk menghindar dari berbagai macam kegiatan di masyarakat dan di gereja, seperti di paroki, stasi, lingkungan ataupun KUD. Akhir-akhir ini banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi, kedudukan dan jabatan di pemerintahan, seperti kepala desa, dusun, RT, RW, karena ada gaji atau honor. Ada juga di antara kita yang sudah mendapatkan posisi, jabatan dan kedudukan di sekolah dengan sejumlah gaji dan honor, tetapi ketika diminta untuk menjadi pengurus di gereja, stasi, lingkungan dan KUD, selalu saja ditolak dengan berbagai macam seribu alasan. Ada yang mengatakan, saya tidak punya waktu. Dia sibuk 24 jam, bahkan sibuknya itu sampai hari Minggu. Sibuk sampai hari Minggu, sampai tidak datang misa, tidak datang ke gereja. Harap tidak terjadi untuk kita semua ya yang ada di sini.
dengan posisi kedudukan dan jabatan yang kita terima dari sekolah, sesungguhnya harus membuat kita menjadi orang terdepan dan menjadi model atau contoh di dalam kehidupan bermasyarakat dan menggereja, dan sekaligus menjadi saksi iman yang hidup. Kalau kita sendiri tidak menjadi saksi iman gereja yang hidup, maka kita sesungguhnya telah menampilkan sikap ketidakrelaan kita untuk tidak mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh masyarakat dan gereja kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh setia dan bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan oleh masyarakat dan gereja kepada kita, maka kita akan mudah menjadi pribadi yang dipercayai. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Dapat kita bandingkan Injil Lukas 12:35 sampai 48. Sikap berjaga-jaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dapat melahirkan kepercayaan dan kebahagiaan, baik dari gereja yang memberikan tugas dan kepercayaan maupun dari umat dan masyarakat yang kita layani. Pertumbuhan dan perkembangan iman kita itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang dipercayakan oleh gereja dan masyarakat kepada kita. Tetapi yang kecil dan sederhana itu memiliki daya pengaruh yang sangat besar. Kalau kita dipilih oleh umat untuk menjadi pengurus paroki, stasi, lingkungan ataupun KUD, hendaknya jangan tolak kalau dipercaya. Itu satu kepercayaan yang harus kita terima dengan mulia. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang besar kalau kita sendiri tidak mau mulai dari yang kecil dan sederhana. Jadi dia tidak mau terima dari lingkungan, dia maunya harus mungkin presiden langsung lompat di sini. Tidak bisa. Kita mulai dari yang kecil sederhana. Betul? Bagaimana mungkin iman kita bisa bertumbuh dan berkembang baik kalau kita sendiri tidak pernah kenal gereja? Jadi kita mau iman kita mau berkembang baik kalau tidak kenal gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah misa, dan tidak pernah membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ada yang punya kitab suci, tetapi kitab sucinya itu tidak pernah dibuka, disimpan rapi. Setiap kali debu dia kesana ambil, nah bersihkan taruh di situ. Bagaimana mungkin iman kita dapat membawa daya tarik bagi hidup orang lain kalau kita sendiri tidak pernah terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan kelompok seperti pendalaman iman, katekese, sharing kitab suci, dan latihan KOR di lingkungan atau KUB. Kepribadian kita kalau kita mau hidup bermasyarakat, kalau tidak dikenal orang itu merasa tidak tertarik. Lalu bagaimana kita membuat kepribadian kita bisa tertarik untuk orang lain? Kalau kita tidak terlibat semua kegiatan di tempat di mana kita hidup dan berada. Untuk itu, saya mengajak kita sekalian agar lebih menggunakan masa Advent ini sebagai masa berahmat yang dipersiapkan diri kita menyongsong Hari Raya Natal dengan tetap terfokus kepada kedatangan pribadi Yesus yang menakjubkan. Yesus tampil sebagai pribadi yang menakjubkan. Ada begitu banyak hal yang membuat diri Yesus menjadi seorang pribadi yang menakjubkan, yakni karena kuasanya dalam mengajar dan
menyembuhkan orang sakit, kuasanya yang membangkitkan orang mati, dan kuasanya yang menghadir angin ribut. Inilah kuasa Yesus yang tidak hanya nampak dalam ajaran kata-kata, tetapi sungguh-sungguh nampak dalam ajaran tindakannya. Bukan soal isi ajaran teoretis saja yang membuat orang takjub kepada Yesus, tetapi bagaimana Yesus mewujudkan isi ajaran teoretisnya itu di dalam tindakan dan perbuatannya yang nyata. Banyak orang yang takjub dan mulai tergerak hatinya untuk mendengarkan ajaran Yesus dan mulai memahami isi ajarannya. Rasa takjub orang lain terhadap kuasa Yesus yang ada di dalam kata dan perbuatannya itu telah memperbaharui hidup iman dan keyakinan banyak orang akan sabda dan ajarannya. Rasa takjub orang lain terhadap kuasa Yesus yang ada di dalam kata dan perbuatannya itu juga telah mengubah orang untuk melepaskan pola hidup mereka yang lama dan mengenakan pola dan semangat hidup yang baru. Sebagai Bapak Ibu guru, para staf pendidik dan kependidikan, pengelola dan tutor, kita harus bisa menampilkan sikap iman kita yang hidup yang menakjubkan bagi orang lain. Orang lain harus merasa takjub dengan kepribadian kita yang ramah, tidak dendam, suka membantu, siap bekerja dan melayani dengan hati, dan siap untuk berkorban. Semoga orang tidak mengagumi dan merasa takjub dengan kita bukan karena kekayaan, jabatan, pangkat dan kuasa kita yang berujung pada pencarian popularitas diri, dan bukan juga karena keburukan dan kejahatan yang kita lakukan. Kalau orang takjub kepada kita hanya karena sikap buruk atau kejahatan kita, itu ya lain. Kalau kita sebagai guru ya, jadi kita sebagai guru tampil juga sebagai guru, sebagai pembina, sebagai orang tua pendidik. Jadi semua itu ada di dalam diri kita. Ketika kita dibaptis, Tuhan telah memberikan tugas dan tanggung jawab kenabiannya kepada kita agar menjadi pewarta dan pelayan. Karena itu, sekecil dan sesederhana apapun tugas dan pekerjaan yang dipercayakan oleh masyarakat dan gereja kepada kita melalui paroki, stasi, lingkungan ataupun KUB, janganlah disepelekan atau dilihat sebagai beban, tetapi lebih kepada pewartaan dan pelayanan. Kalau kita sudah lihat tugas kerja tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai beban, maka itu sejujurnya bahwa kita tidak melaksanakannya dengan hati, pasti dengan sekeras dengan hati. Bukan soal isi ajaran teoretis yang membuat orang takjub kepada Yesus, tetapi bagaimana Yesus mewujudkan isi ajaran teoretisnya itu ke dalam tindakan atau perbuatan baik yang nyata. Ada orang yang dia hanya banyak tidak pernah buat. Ada orang yang sedikit tapi buat banyak. Mari kita tidak hanya sebatas melayani dengan berbicara atau berkata-kata, tetapi juga melayani dengan perbuatan kita yang nyata. Semoga
kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus di hari raya Natal sebagai pribadi yang menakjubkan di dalam hidup dan pelayanan kita. Jadi kalau kita punya tugas pelayanan dengan tampil sesuai dengan model contoh hidup dari Yesus sebagai pribadi yang menakjubkan, maka bukan tidak mungkin kita akan menarik banyak orang. Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama Bapak Ibu Guru, para staf pendidik dan kependidikan, bersama para pengelola dan tutor yang saya kasihi. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kita sesungguhnya membutuhkan usaha dan kemauan keras. Kita bekerja dengan perencanaan yang matang serta punya tujuan dan sasaran yang tepat. Kita juga membutuhkan keberanian diri mengubah cara kerja untuk mendapatkan hasil demi menjawab tuntutan hidup kita. Karena itu, biarpun sering menghadapi berbagai macam kesusahan dan kekurangan, namun kalau kita berani, sabar, dan mau berusaha keras, maka tidak mungkin tak memberikan hasil. Karena itu, untuk menghasilkan banyak buah, maka biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati. Dan ini merupakan pengalaman awal dari hidup kita yang sesungguhnya, dan mau menegaskan kepada kita bahwa jika pohon ara itu sudah 3 tahun dan tidak berbuah, maka sebaiknya ditebang lalu dibuang. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Namun menurut penjaga kebun, sebaiknya pohon itu dibiarkan tumbuh setahun. Dia akan mencampur tanah di sekitarnya dan memberikan pupuk kepadanya. Harapannya bahwa mungkin tahun depan akan bisa berbuah. Pohon ara yang tidak berbuah ini diumpamakan sebagai orang yang malas, kurang bertanggung jawab, dan bekerja tanpa tujuan. Seringkali kita menganggap bahwa percuma kita mengolah tanah yang begini kering dan tandus, dan akhirnya kita menjadi orang yang pemalas, tidak sabar, tidak betah tinggal di negerinya sendiri, sehingga merantau ke luar daerah begitu sering menjadi pilihan utama. Kita mengeluh karena kita dikering tandus, tetapi kita tidak mau olah, kita salah ke luar daerah itu sama saja. Mari di masa Advent, masa berahmat untuk mempersiapkan diri menyambut hari raya Natal ini, semua kita tanpa kecuali diajak untuk berjuang meninggalkan pola hidup kita yang malas, santai, tidak kenal gereja, tidak jujur, boros, suka ribut dan buat kacau, pemabuk, penjudi, tidak aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja dan masyarakat, suka membakar hutan dan menebang pohon sembarangan, suka membuang sampah tidak pada tempatnya, dan suka melepaskan ternak berkeliaran bebas yang berujung kepada merusaknya tanaman orang lain. Percekcokan perselisihan itu terjadi lagi awalnya sudah serba. Harap Bapak Ibu Guru yang ada di sini tidak ada yang gemar main judian. Kita harap seperti itu. Tapi itu pola-pola yang kita seperti itu perlu kita tinggalkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pertobatan adalah cara kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Kendati pun begitu sering kita jatuh
dalam banyak kesalahan dan dosa, Tuhan masih tetap setia datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Tuhan sesungguhnya begitu sabar dengan segala macam dosa dan salah kita. Dan untuk menanggapi janji rencana keselamatan Tuhan ini, sekali lagi kita diajak untuk bertobat. Ajakan Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya mau mengingatkan kita semua agar lebih menggunakan kesempatan beramal di masa akhir ini untuk bisa menghasilkan buah pertobatan. Bandingkan Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Buah pertobatan hidup kita tidak hanya sebatas pada kata-kata, tetapi lebih kepada tindakan atau perbuatan kita yang datang. Gampang kalau kita hanya saya bertobat, besok juga diomong lagi saya bertobat, lusa diomong lagi saya bertobat. Jadi pertobatan itu tidak hanya nampak dalam kata-kata ya. Saya bertobat, saya tidak mau main judi lagi. Besok istri dapat, suami main judi. Istri ganti, saya tidak mau main judi lagi. Besok suami dapat, dia main judi. Jadi buah pertobatan hidup kita tidak hanya sebatas pada kata-kata, tetapi lebih kepada tindakan atau perbuatan kita yang nyata. Kita tidak perlu harus menunda waktu untuk bertobat. Kebiasaan kita itu menunda-nunda. Masa depan. Tahun depan, tahun depan baru saya tobat. Tidak pasrah tahun depan baru saya tobat. Jangan kita katakan besok atau lusa atau nanti. Karena menunda waktu untuk bertobat itu sama artinya menunda rencana keselamatan Tuhan atas hidup kita. Atau dengan kata lain, kita tidak mau untuk selamat. Orang mau supaya kita selamat, kita masih muda. Orang datang mau membantu kita, kita masih muda. Jangan bantu saya sekarang, besok dulu. Jadi sesuatu yang baik, yang sesungguhnya mendesak untuk harus dilakukan pada saat itu, tetapi kita selalu muda. Dan itu mental hidup kita. Mari kita jadikan diri kita sebagai pelayan dan saksi iman yang hidup dalam semangat solidaritas Natal, dengan tetap selalu menjaga relasi hubungan kita yang harmonis, baik dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Ingat, tema pendalaman iman kita dalam masa akhirnya apa? Lingkungan bersih, keluarga tidak sehat. Lingkungan tidak sehat, keluarga bersih, begitu. Atau bagaimana? Tema apa? Halo Bapak Ibu Guru. Lingkungan bersih, keluarga sehat. Lingkungan bersih, keluarga sehat. Lingkungan bersih, keluarga sehat. Kalau tidak bersih, kita mengharap sehat bagaimana? Tapi kita sudah dalam. Tinggal saja 1 minggu ini terakhir, 1 minggu depan, itu minggu terakhir sudah. Jadi kita tahu lingkungan bersih, keluarga sehat yang bagaimana. Dan itu kita sudah dalami, sudah kita selesaikan dalam minggu pertama, kedua, ketiga. Mungkin ada yang belum merenungkan, mungkin ada yang belum masuk dalam perenungan. Mungkin mereka tunggu habis Natal. Ada yang rencana begitu, habis Natal baru kami pendalaman iman. Ini pendalaman iman masa ini, masa akhir ini, bukan masa Natal, setelah Natal. Atau ada yang tunggu setelah Paskah. Aduh, terlalu sekali. Ini terlalu sekali. Jadi baik, ini beberapa poin permenungan kita sebagai
persiapan. Dan di akhir dari permenungan kita ini, saya menutupnya dengan niat pertobatan. Tobat. Pertobatan itu sesungguhnya adalah perubahan. Perubahan yang tidak hanya nampak dalam kata-kata, tetapi perubahan yang sungguh-sungguh nampak dalam kata dan perbuatan. Itu baru namanya pertobatan. Jadi baik, sekarang saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, kita masuk dalam keheningan batin kita masing-masing. Kita melihat segala kelemahan, segala kekurangan, segala bentuk dosa dan salah kita yang sudah kita lakukan selama ini. Dosa apa? Kelemahan, kekurangan apa yang sudah saya lakukan selama ini? Saya mengajak kita untuk melihat sejauh mana kita membangun relasi hidup kita dengan Tuhan. Apakah saya sebagai seorang beriman sungguh-sungguh menerima dan mengakui kehadiran Tuhan di dalam hidup saya? Apakah di tengah kesibukan tugas pekerjaan saya masih menempatkan waktu untuk duduk, membaca, merenungkan, dan mendengarkan Tuhan dalam doa dan Ekaristi Kudus? Bagaimana hubungan saya dengan alam lingkungan ciptaan Tuhan? Apakah saya seorang pribadi yang sungguh-sungguh menghargai dan mencintai alam ciptaan Tuhan? Atau apakah saya seorang pribadi yang sungguh-sungguh bertindak selalu merusak alam ciptaan Tuhan? Bagaimana hubungan saya dengan sesama saya di tempat di mana saya bekerja, di mana tempat saya hidup dan berada? Apakah saya selalu menampilkan diri saya sebagai pribadi yang selalu membawa keharmonisan, kedamaian, kebahagiaan, dan ketentraman bagi yang lain? Mari kita melihat dan merenung semuanya ini. Dan sesungguhnya kita akan membangun sebuah rumah
mau berubah, untuk mau meninggalkan pola hidup kita yang lama dan masuk dalam semangat dan pola hidup kita yang baru. Mari